Cerita silat yang ke-76, Menara Cukong. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-751 hingga 760. Apa gunanya kecepatan? Kekuatan bertarung adalah fondasinya. Menurut Namong Zhan, jika dia mengerahkan seluruh kekuatan, dia bisa mengalahkan Cukong hanya dengan satu gerakan. Nak, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawemu, kata Namong Zhan dengan arogan. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Cukong menguping dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai pertarungan ini dengan cepat. Setelah aku menghabisimu, aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Ketika Namong Zhan mendengar penghinaan dalam kata-kata Cukong, dia menjadi marah, dengan luapan amarah yang besar di dalam hatinya. Sebagai keturunan keluarga Namong, dia merupakan seorang jenius yang telah membangkitkan pembuluh darah abadi tingkat 9 teratas. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian, dan tak seorang pun berani meremehkannya. Nak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini hari ini. Namong Zhan meraung, dan tanpa menunggu Namong Yan mengumumkan dimulainya duel, dia berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah Cukong. Kultivasi dari level pertama akhir dari Yang Mulia Abadi didorong ke titik ekstrim dalam sekejap, dan kekuatannya yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, sungguh mengejutkan. Namong Zhan mengepalkan tangan kanannya dan dengan kekuatan yang luar biasa, memukul Cukong dengan keras, berniat untuk menghancurkan Cukong menjadi bubur dengan satu pukulan. Walaupun Namong Zhan tidak menggunakan ilmu bela diri apapun, pukulannya dipenuhi dengan kekuatan abadi yang luar biasa, yang cukup untuk mengancam seorang abadi biasa di akhir tingkat pertama. Melihat ini, Cukong mensibir, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Ledakan. Saat berikutnya, kedua tinju itu saling beradu dengan keras, menghasilkan suara benturan yang tumpul. Namong Zhan awalnya mengira pukulannya ini cukup untuk mengalahkan Cukong. Namun yang tidak diduganya ialah saat kedua tinju itu saling beradu, dia merasakan kekuatan tinjunya lenyap dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat mendominasi melonjak keluar dari tinju Cukong. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Namong Zhan langsung terlempar mundur beberapa langkah. Jika diperhatikan lebih seksama, tangan kanannya masih sedikit gemetar. Tapi Cukong tidak bergerak sama sekali. Jelas, orang yang berada di pihak yang unggul dalam konfrontasi ini adalah Cukong. Ketika semua orang melihat ini, keterkejutan tampak di wajah mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong akan menekan Namong Zhan sejak awal. Itu adalah salah satu keluarga teratas di dunia peri, dan yang terbaik dari generasi muda keluarga Namong. Terlebih lagi, dari aura yang baru saja diungkapkan Cukong, semua orang mengetahui tingkat kultivasi dan kondisi fisiknya saat ini. Tuan Abadi, tahap tengah level pertama, bagaimana ini mungkin? Ketika dia melawan Shen Tianyu, kultivasinya hanya berada di tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Sudah berapa lama sejak saat itu, dan dia sudah memasuki alam Dewa Abadi. Tidak hanya tingkat kultivasinya, badan fisiknya juga telah memasuki tahap awal ke-8 alam badan abadi. Apakah ini benar-benar kecepatan kultivasi yang dapat dicapai manusia? Bukan hanya para tetua saja yang terkejut, bahkan Li Changhai yang menaruh kepercayaan penuh pada Cukong pun juga sangat terkejut. Setelah terkejut, Li Changhai menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Cukong tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Ada juga sedikit keterkejutan di mata Namong Yan. Tetapi Namong Sue dan Namong Ming tidak optimis bahwa Cukong bisa menang. Berlatih ki dan badan, tidak heran kau berani memprovokasiku. Dengan kekuatanmu, bahkan di alam abadi keempat atau kelima, kau cukup untuk mendominasi generasi muda. Tapi di hadapanku, kau tidak cukup baik. Namong Zhan mendengus dingin. Dia hanya melambaikan tangan kanannya, dan pedang peri merah hijau yang sangat tajam muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang abadi tingkat 8 tingkat atas yang memiliki kekuatan luar biasa. Jenderal Namong mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim, menghunus pedang abadi merah hijau, dan melancarkan serangan dahsyat terhadap Cukong. Gerakan pertama dari teknik pedang tiran api guntur, tebasan guntur. Dalam sekejap, guntur terdengar, dan energi abadi yang dikaitkan dengan guntur berkumpul bersama, berubah menjadi beberapa bayangan pedang guntur surgawi, menebas ke arah Cukong. Dengan dukungan keterampilan abadi dan pedang abadi tingkat tinggi tingkat 8,
kekuatan tempur Namong Zan mendekati kekuatan abadi tingkat kedua tingkat menengah. Cukong menatap bayangan pedang guntur yang mendekat dengan ekspresi tenang. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya di udara dan memanggil pedang langit naga. Kemudian dia menggabungkan energi dan badannya menjadi satu dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Retakan, kilatan cahaya pedang menyambar, dan bayangan pedang guntur yang menyerang langsung berubah menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, Cukong telah menyerang Namong Zan, menghunus pedang langit naga dan menebasnya sekuat tenaga. Dentang, 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 suara logam beradu terdengar. Namong Zan awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan cepat menghadapi Cukong dengan menggunakan pedang ajaib dan keterampilan sihirnya. Namun kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Cukong, yang telah menyatukan energi dan badannya, tidak kalah kuat darinya. Terlebih lagi, kecepatan gerak Cukong lebih cepat darinya. Setelah beberapa putaran, dia tidak melukai Chu Hongqi sama sekali, tetapi terkena dua pedang dari Chu Hongqi dan menderita luka ringan. Melihat luka yang berdarah deras, kemarahan Namong Zan mencapai puncaknya. Jurus kedua dari teknik pedang penguasa api petir, pedang api yang membara. Sebuah teriakan keras terdengar. Energi abadi yang dikaitkan dengan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi 9 bayangan pedang merah besar, yang jatuh dari langit, membawa kekuatan pedang yang mengerikan dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Bahkan orang kuat di akhir alam abadi tingkat kedua akan kesulitan menahan serangan ini. Namun wajah Cukong sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Hanya itu. Dia mengayunkan pedang naga langit dan menebasnya di depannya, menggunakan teknik pedang 5 elemen. Ledakan, 5 elemen energi abadi dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, 5 pedang abadi dengan warna berbeda terkondensasi di atas kepala Cukong. 5 pedang abadi saling tarik-menarik, dan kekuatan 5 elemen berputar satu sama lain, langsung membentuk formasi pedang 5 elemen. Saat Cukong benar-benar memasuki alam yang mulia abadi, dia telah sepenuhnya menguasai 6 hukum perantara langit dan bumi. Oleh karena itu, apa yang diberkati pada formasi pedang 5 elemen bukan lagi 5 hukum langit dan bumi tingkat rendah. Sebaliknya, mereka adalah 5 hukum perantara langit dan bumi, yang kekuatannya telah ditingkatkan beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang 5 elemen yang membawa kekuatan pedang, menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan 9 bayangan pedang merah besar. Retakan, 9 bayangan pedang merah besar hanya bertahan selama beberapa napas sebelum dihancurkan oleh formasi pedang 5 elemen. Engah, Namong Zan merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan aliran darah merah terang menyembur keluar dari mulutnya. Badannya terbang mundur dan mendarat di tepi panggung seni bela diri, hampir jatuh dari panggung. Cukong akan menang. Melihat ini, senyum Li Changhai menjadi semakin cerah. Namong Sue menggelengkan kepalanya dan menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Cukong memang sangat hebat, tapi dia masih belum bisa mengalahkan Namong Zan dengan ini. Namong Yan tiba-tiba teringat sesuatu saat mendengar ini, dan wajahnya berubah. Mungkinkah Namong Zan telah menguasai metode rahasia yang diwariskan dalam keluarga? Namong Sue mengangguk. Meskipun dia enggan mengakuinya, kualifikasi Namong Zan memang 1 poin lebih tinggi darinya. Teknik rahasia keluarga itu sangat sulit dipraktikkan. Dia telah berlatih selama beberapa tahun tetapi belum menguasainya. Tapi Namong Zan sudah bisa menggunakannya. Di atas panggung seni bela diri, Namong Zan yang terluka pareh, dengan mata merah, menatap Cukong dan menggertakkan giginya sambil berteriak, "Wah, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Namong lagi." Begitu dia selesai berbicara, tangan Namong Zan seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan yang sangat misterius. Mahiyat pertempuran gurun selatan. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Namong Zan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ledakan. Kekuatan berdarah dan mendominasi meledak dari badannya, menyapu langit dan bumi. Namong Yan merasakan kekuatan yang mengerikan ini dan ekspresinya berubah berulang kali. Masing-masing metode rahasia yang dapat memungkinkan seorang abadi yang kuat untuk segera meningkatkan kultivasinya sangatlah berharga. Badan Perang Belantara Selatan, sebagai teknik rahasia keluarga Namong, merupakan yang teratas di antara semua teknik rahasia tersebut.
Namong Yan awalnya mengira bahwa metode rahasia yang dipraktikkan Namong Zhan akan menjadi metode rahasia kelas 2 yang secara paksa dapat mengangkat satu atau dua alam kecil di alam yang mulia abadi. Namun dia tidak menyangka bahwa Namong Zhan sudah menguasai badan perang gurun selatan di tahap akhir tingkat pertama Dewa Abadi. Tahukah kamu, bahkan di dalam keluarga Namong, banyak tetua yang berada di alam abadi tingkat kelima dan keenam belum menguasai badan perang belantara selatan. Ini berarti bahwa kekuatan tempur terkuat Namong Zhan akan melampaui harapannya sendiri dan mencapai di atas tahap tengah tingkat ketiga Dewa Abadi. Di bawah tatapan kaget orang banyak, sosok Namong Zhan mulai tumbuh dengan cepat, badannya ditutupi dengan rune misterius, memancarkan aura yang ganas dan mendominasi. Seperti dewa perang sungguhan. Pada saat yang sama, momentumnya mulai meningkat terus-menerus, dan tingkat kultivasinya langsung dinaikkan secara paksa dari tahap akhir tingkat pertama Dewa Abadi ke tahap awal tingkat ketiga Dewa Abadi. Mah Tei Kau, kutu kupret. Namong Zhan menatap tajam ke arah Cukong, dengan panik mengalirkan kekuatan abadi di badannya ke dalam pedang abadi berwarna merah dan hijau di tangannya, lalu menebasnya dengan sekuat tenaga. Jurus ketiga dari teknik pedang penguasa api petir, harimau kembar menguasai langit. Raungan, raungan, dua auman harimau yang memekakkan telinga terdengar. Energi abadi atribut guntur dan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan mengembun menjadi dua harimau langit besar dalam sekejap, melepaskan kekuatan guntur dan kekuatan api yang tak tertandingi. Kedua hantu harimau surgawi diberkati dengan hukum langit dan bumi tingkat menengah, hukum petir liar dan hukum api darah. Mereka sangat kuat, cukup untuk mengancam Dewa Abadi tingkat menengah di level ketiga. Di bawah kekuatan penuh Namong Zhan, dua hantu harimau surgawi, dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam Cukong dengan ganas. Melihat ini, Namong Sue menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Cukong pasti akan kalah. Dia tidak tega melihat Cukong terluka parah, jadi dia bersiap untuk berbalik. Pada saat ini, suara Cukong tiba-tiba terdengar dari panggung seni bela diri. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki rahasia tingkat tinggi? Cukong segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melancarkan teknik Dewa Darah. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi Cukong melonjak hebat, dan momentumnya meningkat pesat. Setelah memasuki alam yang mulia abadi, kekuatan teknik Dewa Darah sedikit melemah, tetapi masih memungkinkan kultivasi Cukong dinaikkan secara paksa dari tahap tengah tingkat pertama yang mulia abadi ke tahap tengah tingkat kedua yang mulia abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang Dewa Agung di akhir level kedua. Meskipun dia tidak sebaik Namong Zhan, tetapi dengan bantuan teknik pedang langit 6 mendalam, dia cukup mampu mengalahkannya. Cukong mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga titik ekstrim, mengayunkan pedang langit naga dengan sekuat tenaga, serta melancarkan teknik 6 pedang langit mendalam. Ledakan, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergulung kembali. 6 atribut energi spiritual yang berbeda di Sekte Tianxuan, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, tampaknya saling tertarik secara fatal dan berkumpul bersama secara gila-gilaan. Dalam sekejap, 5 hantu pedang surgawi besar mengembun di langit. Lalu, kelima hantu pedang surgawi itu saling tarik-menarik, membentuk formasi 6 pedang surgawi mendalam yang dahsyat, memancarkan kekuatan pedang dahsyat yang dapat mencapai langit. Dengan berkah dari 6 hukum perantara langit dan bumi yang berbeda, formasi 6 pedang langit mendalam membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menebas udara. Ledakan. Saat berikutnya, formasi pedang Liu Xuantian bertabrakan hebat dengan 2 hantu harimau surgawi. Beberapa retakan ruang besar tiba-tiba muncul di kekosongan di sekitarnya. Melihat ini, Namong Hong dan Namong Ming segera mengambil tindakan untuk menstabilkan ruangan. Di bawah tatapan semua orang, formasi 6 pedang surgawi mendalam dan 2 hantu harimau surgawi berada dalam jalan buntu. Meskipun Namong Zhan mengandalkan badan pertempuran belantara selatan yang rahasia untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ketiga awal Dewa Abadi, yang lebih tinggi dari Cukong. Namun, seni pedang penguasa api petir yang dia tunjukkan hanyalah keterampilan abadi surgawi tingkat menengah biasa. 6 teknik pedang surgawi misterius yang dipraktikkan Cukong adalah keterampilan abadi menengah tingkat atas yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Terlebih lagi, Cukong telah mengolahnya dengan sempurna, dan ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya,
kekuatannya tidak lebih lemah dari jurus abadi surgawi tingkat tinggi biasa. Jadi, setelah keduanya saling berhadapan di udara selama beberapa saat, teknik pedang surgawi mendalam 6 akhirnya menguasai keadaan dan memenggal dua hantu harimau surgawi itu inci demi inci. Ah! Namong Zhan menjerit, dan badannya terjatuh dengan keras di luar gelanggang bela diri bagaikan layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih seksama, badannya penuh bekas pedang, dan darah mengucur deras seperti sungai, membuat tanah menjadi merah. Jelaslah bahwa hasil duel ini telah diputuskan. Pemenangnya adalah Cukong. Cukong menang, teriak Li Changhai. Perkataannya bagaikan guntur, membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Ya ampun, Tuan Muda benar-benar menang. Dia adalah yang terbaik dari generasi muda keluarga Namong. Di alam abadi kedua, dia dianggap sebagai jenius terbaik. Tuan Muda Sekte bahkan dapat mengalahkannya. Bukankah itu berarti bahwa Tuan Muda Sekte mampu menjadi yang terbaik di antara generasi muda bahkan di alam abadi kedua? Tuan Muda sungguh perkasa. Ada sekilas keanehan di mata Namong Sue saat dia menatap Cukong. Dia tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar mengalahkan Namong Zhan. Monster seperti itu pasti akan terkenal di dunia peri di masa mendatang. Namong Hong menatap Namong Zhan yang terluka parah, wajahnya sangat muram, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang mengerikan sudah membuncah dalam hatinya. Ini bukan hanya karena Cukong mengalahkan Namong Zhan. Selain itu, Cukong adalah murid Li Changhai dan Namong Yan. Cabang tempat dia bernaung selalu berselisih dengan cabang tempat Namong Yan bernaung. Sebagai murid Li Changhai dan Namong Yan, jika Cukong menjadi orang hebat di masa depan, dia pasti akan bergabung dengan cabang tempat Namong Yan berada. Dilihat dari kinerja Cukong, ada kemungkinan besar dia akan menjadi raksasa di masa depan. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi bencana. Oleh karena itu, Namong Hong berencana untuk mencekik Cukong di buayan sebelum dia dewasa. Tepat saat dia hendak membunuh Cukong, Namong Ming, Namong Yan dan Li Changhai tiba-tiba berdiri di depannya. Apa yang ingin kau lakukan? Li Changhai bertanya dengan dingin. Meskipun Namong Hong sangat kuat, jika dia bergabung dengan Namong Ming, Namong Yan, dan 8 tetua abadi lainnya dari Sekte Tianxuan, serta formasi pelindung Sekte Tianxuan, mereka pasti dapat mengalahkan Namong Hong. Wajah Namong Hong menjadi gelap. Saat dia ragu-ragu apakah akan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Cukong, Namong Zhan, yang terbaring di genangan darah, tiba-tiba berdiri. Sudah kubilang, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan diberi nama Namong. Pergilah ke neraka, dasar kutu kupret. Sebuah pedang perunggu kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah harta rahasia unik keluarga Namong, pedang Tianan. Di bawah kekuatan penuh Namong Zhan, pedang Tianan meledak dengan kekuatan pedang yang mengerikan, berubah menjadi cahaya pedang yang menembus langit, menerobos kehampaan, dan menembak ke arah Cukong dengan kekuatan yang mengerikan. Pedang Tianan adalah harta karun rahasia unik milik keluarga Namong. Pedang ini ditempa oleh kekuatan-kekuatan besar menggunakan material abadi yang berharga dan metode rahasia khusus. Pedang ini sangat kuat. Meskipun kultivasi Namong Zhan telah jatuh kembali ke tahap akhir tingkat pertama Dewa Abadi. Namun ketika ia mengerahkan seluruh tenaganya, pedang perunggu kecil ini bahkan dapat membunuh makhluk kuat di tahap awal alam abadi tingkat keempat. Cukong, hati-hati. Wajah Li Changhai berubah drastis dan dia segera ingin mengambil tindakan untuk menyelamatkan Cukong. Tetapi pada saat ini, Namong Hong tiba-tiba mengerahkan upaya penuh, mendorong kultivasinya di tingkat ke-9 akhir Dewa Abadi ke tingkat ekstrim. Dia tidak hanya menyerang Li Changhai, tetapi juga menyerang Namong Yan, Namong Ming, serta tetua kedua dan ketiga. Dengan kekuatannya, dia tentu tidak mungkin bisa menandingi begitu banyak Dewa Abadi yang kuat, tetapi dia masih mampu menghentikan Li Changhai dan yang lainnya untuk sesaat. Menurut pendapat Namong Hong, selama Li Changhai dan yang lainnya tidak dapat menyelamatkan Cukong, Cukong pasti akan mati. Meskipun setelah itu, dia dan Namong Zhan akan dihukum oleh keluarga Namong karena serangan diam-diam dan pengkhianatan mereka. Namun mereka memecahkan bencana besar bagi cabang, dan pemimpin cabang tidak hanya akan mempertahankan keduanya, tetapi juga memberi mereka hadiah besar. Ah, melihat ini, mata Li Changhai menjadi merah dan dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dia tidak ragu-ragu menghabiskan tenaga hidup dan darahnya sendiri, mengerahkan segenap kekuatannya, mencoba melepaskan diri dari serangan Namong Hong dan menyelamatkan Cukong.
Namun, kultivasinya hanya berada di tingkat kelima dari Immortal Venerable, dan jarak antara dirinya dan Namong Hong sangat besar. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang menebas ke arah Cukong. Tepat ketika semua orang mengira Cukong akan hancur, sebuah suara dingin terdengar. Aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kau bersikeras mencari kematian. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Menghadapi krisis hidup dan mati, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Cukong. Ini karena dia masih memiliki kartu truf pamungkasnya yang belum digunakannya. Permaisuri, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan. Teriak Cukong dalam hatinya. Begitu dia selesai berbicara, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari benaknya. Mendengus, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Saat jejak kekuatan dari Ratu Kekacauan turun padanya, badannya berada di bawah tekanan luar biasa, dan darah mulai mengalir dari ketujuh lubangnya. Di tengah rasa sakit yang hebat, tingkat kultivasi Cukong langsung meroket. Di bawah tatapan kaget semua orang, tingkat kultivasi Cukong langsung dinaikkan secara paksa dari tahap tengah tingkat kedua Dewa Abadi ke tahap tengah tingkat ketiga Dewa Abadi. Seluruh badannya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan seorang immortal tingkat ketiga akhir. 6 teknik pedang surgawi misterius. Cukong memegang pedang naga langit di tangannya, mengerahkan kekuatan bertarungnya yang terkuat, dan menebas sekuat tenaga di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan bergulung kembali. 6 atribut energi abadi yang berbeda di Sekte Tianxuan, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, langsung terkuras habis dan diubah menjadi 5 hantu pedang surgawi yang besar. Kemudian, kelima hantu pedang surgawi itu saling tarik-menarik, membentuk formasi 6 pedang surgawi mendalam yang dahsyat, memancarkan kekuatan dahsyat yang mencapai langit dan bumi. Dengan dukungan 6 hukum perantara langit dan bumi yang berbeda, formasi 6 pedang langit mendalam menebas udara. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar hebat, kehampaan meledak, dan kekuatannya mengerikan. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang dewa abadi yang kuat di tahap tengah level keempat. Ledakan. Dalam sekejap mata, formasi pedang Liu Xuantian dan formasi pedang Tongtian bertabrakan dengan keras di udara. Dampak energi yang mengerikan itu bagaikan tsunami yang dahsyat, menyapu semua arah. Namong Hong, Namong Ming, Li Changhai dan yang lainnya sedang bertarung saat ini dan tidak punya waktu untuk menstabilkan ruang. Retak, 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 hanya terdengar beberapa suara mengerikan yang pecah, dan ruang dalam radius 100 meter langsung terbelah. Kekuatan ruang yang dahsyat menyapu, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Namong Hong, Namong Ming, Li Changhai dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Kemudian mereka berhenti bertarung dan mengambil tindakan untuk menstabilkan ruang di sekitar mereka. Ketika mata semua orang beralih ke panggung seni bela diri yang telah lama menghilang, mata semua orang terbelalak. Pada saat ini, hanya ada satu sosok di ruang terbuka yang rusiak itu, yaitu Cukong. Namun Namong Zan menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Hati Namong Hong tiba-tiba hancur, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia membalikkan tangannya dan segera mengeluarkan token giok kelahiran Namong Zan dari cincin penyimpanan. Jika diperhatikan dengan seksama, token giok kelahiran itu telah pecah berkeping-keping, yang menandakan Namong Zan telah meninggal. Ternyata Namong Zan tidak menghilang, tetapi dibunuh oleh formasi pedang Liu Xuantian, berubah menjadi bubuk, dan menghilang terbawa angin. Dasar makhluk jahat, beraninya kau membunuh kejeniusan keluarga Namongku. Aku akan memotiong badanmu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Namong Hong mengeluarkan raungan yang mengerikan. Pada saat ini, Li Changhai, Namong Yan dan Namong Ming memblokir Namong Hong lagi. Pada saat yang sama, formasi pelindung Sekte Tianxuan juga mulai beroperasi, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. 8 tetua lainnya dari Sekte Tianxuan dan Namong Sue juga mengeluarkan keterampilan mereka, siap menyerang Namong Hong kapan saja. Tetua klan Hong, Namong Zan melanggar aturan pertarungan yang adil dan menggunakan harta rahasia keluarga untuk melancarkan serangan diam-diam. Perilakunya sangat tercela dan hine.
Dia meninggial di tangan Cukong sepenuhnya karena kesalahannya sendiri dan tidak dapat menyalahkan orang lain. Kata Namong Yan dingin. Sambil berbicara, dia menggerakkan tangannya dan tiba-tiba sebuah batu aneh terbang keluar dari formasi pelindung. Batu ini disebut batu gambar dan dapat merekam gambar. Duel antara Cukong dan Namong Zan, serta apa yang terjadi setelahnya, semuanya terekam di batu foto. Saya akan meminta para tetua klan Ming untuk melaporkan kejadian hari ini dengan jujur kepada Patriark. Patriark pasti akan menegakkan keadilan, kata Namong Yan. Namong Hong menyapukan pandangannya ke arah kerumunan, matanya penuh dengan kebencian. Cabang kalian benar-benar bagus. Cabang kami akan mengingat perseteruan berdarah Zaner, dan suatu hari kami akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Dengan adanya Namong Ming, Li Changhai, Namong Yan dan yang lainnya di sekitarnya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan mampu membunuh Cukong. Dia hanya bisa meninggialkan komentar kasar dan kembali ke keluarga Namong secepat mungkin untuk melaporkan kejadian hari ini kepada pemimpin cabang dan memintanya untuk mengambil keputusan. Setelah Namong Hong pergi, Namong Yan dan Li Changhai keduanya menghela napas lega. Sebelum keduanya sempat membuka mulut, Cukong tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Auranya langsung turun, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Saat kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh permaisuri kekacauan menghilang dan seni dewa darah terangkat, tingkat kultivasinya turun kembali ke tahap tengah tingkat pertama alam abadi. Tidak hanya badannya rusiak pareh, tetapi retakan kecil bahkan muncul di fondasinya. Akhir-akhir ini, dia telah meminjam kekuatan Ratu Kekacauan berkali-kali, menyebabkan fondasinya rusiak lagi. Untungnya, hanya ada retakan kecil, yang dapat diperbaiki setelah belasan tahun perawatan. Bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, hal yang paling dimilikinya adalah waktu. Cukong kemudian mengeluarkan ramuan penyembuh, melemparkannya ke dalam mulutnya, duduk bersila, dan mulai menekan luka-luka di badannya. Melihat ini, Li Changhai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Dia melesat dan langsung datang ke sisi Cukong. Dia mengirimkan kekuatan abadi yang lembut untuk memeriksa luka-luka di badannya. Setelah beberapa saat, wajah Li Changhai menjadi sangat jelek. Fondasinya telah rusak dan butuh waktu sedikitnya belasan tahun untuk memulihkannya. Cedera seperti itu jelas merupakan pukulan berat bagi orang biasa. Namong Yan dan Namong Ming melihat ekspresi Li Changhai, lalu mendatangi Cukong dan mencoba menyelidiki. Saat berikutnya, ekspresi mereka berdua berubah jelek. Metode rahasia yang digunakan Cukong pada akhirnya bahkan tidak dimiliki oleh keluarga Namong, kata Namong Yan dengan suara yang dalam. Untuk memungkinkan seorang kultivator meningkatkan kultivasinya lebih jauh setelah menggunakan metode rahasia peningkatan, harga yang dibutuhkan pasti sangat mengejutkan. Fondasi Cukong baru saja rusak sekarang, yang dapat dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Li Changhai menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, ini semua salahku sebagai guru yang tidak berguna. Jika aku bisa menerobos penghalang Namong Hong dan memblokir pedang Tianan untuk Cukong, dia tidak perlu menggunakan metode rahasia yang menghabiskan banyak biaya itu. Ketika Namong Sue mendengar percakapan antara bibi dan pamannya, dia tahu bahwa fondasi Cukong telah rusak, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah. Kejadian ini disebabkan olehnya. Jika kekuatannya tidak terbatas dan dia bukan tandingan Namong Zan, Cukong tidak akan menantang Namong Zan untuk melindungi bodi darah surgawi. Akibatnya pondasi bangunan rusak dan jenazah korban mengalami luka berat. Anda tahu, bagi seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong, waktu pelatihan lebih dari 10 tahun adalah sangat berharga. Jika Chu Hongqi menunda kultivasinya karena hal ini, dan memengaruhi prestasinya di masa depan, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Bibi, aku ingin meminum bodi darah surgawi untuk segera meningkatkan darah dalam badanku. Namong Sue mengalihkan pandangannya ke Namong Yan dan berkata dengan nada tegas. Meskipun sekarang dia memiliki kualifikasi yang luar biasa, dia hanya dapat menempati peringkat 5 teratas di keluarga Namong. Asal dia bisa maju ke urat nadi dewa tingkat 1, dia akan bisa menjadi anak ajaib nomor 1 di keluarga Namong. Pada saat itu, kewenangan dan pengaruhnya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak hanya dapat membantu Cukong, tetapi juga dapat menghentikan balas dendam cabang tempat Namong Hong berada. Anda juga dapat mencari sumber daya alam dan harta karun untuk memulihkan fondasi yang rusak. Namong Yan melihat tatapan Namong Sue dan segera mengerti apa yang sedang dipikirkannya.
Dia segera mengeluarkan kotak giok tersegel dari cincin penyimpanan. Apa yang ada di dalamnya adalah bodi darah surgawi. Namong Sue mengambil kotak giok, terbang ke samping, dan duduk bersila di udara. Hah! Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya ke puncak, membuka kotak giok, mengeluarkan bodi darah surgawi, dan menelannya dalam satu tegukan. Energi darah yang sangat kuat meledak dalam badannya, menghancurkan meridiannya. Namong Sue menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang parah. 1 jam kemudian, Cukong membuka matanya dan perlahan berdiri. Di bawah pengaruh ramuan penyembuh, dia berhasil menekan luka-luka dalam badannya untuk sementara. Li Changhai dan Namong Yan datang di depan Cukong, menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat pada Cukong secara bersamaan. Cukong terkejut dan segera mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri. Tuan, Nyonya Tuan, ini tidak boleh dilakukan. Li Changhai menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kamu, bodi darah surgawi akan menjadi milik Namong San. Ketika Namong San dipromosikan ke urat nadi dewa tingkat pertama, situasi gurumu dan istri gurumu akan menjadi lebih sulit. Jadi, kau benar-benar bisa menahan haluan ini. Cukong berkata dengan serius. Tuan, istri Tuan, inilah yang harus saya lakukan. Li Changhai dan Namong Yan merasakan perasaan hangat di hati mereka ketika mendengar ini. Dengan murid-murid seperti ini, apalagi yang bisa saya minta? Jangan khawatir tentang cedera pada fondasimu. Bahkan jika tuanmu dan istri tuanmu menghabiskan semua kekayaan mereka, mereka akan menemukan harta karun khusus untukmu sehingga kamu dapat pulih dengan cepat. Li Changhai berjanji. Cukong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hanya butuh beberapa hari di dunia luar baginya untuk memulihkan fondasinya yang rusak, dan dia tidak memerlukan harta khusus apapun. Melihat Li Changhai dan Namong Yan masih ingin bicara, Cukong buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku sudah menguasai sepenuhnya metode pengendalian api Yin Yang, dan bisa membantu tetua Sun Qiuan menyembuhkan penyakit tersembunyi di badannya. Jika ada orang lain di sekte ini yang memiliki penyakit atribut api tersembunyi di badan mereka, aku juga bisa mengobatinya. Mendengar ini, perhatian Li Changhai dan Namong Yan langsung teralih. Sudah berapa lama sejak saat itu, dan kamu telah sepenuhnya menguasai teknik pengendalian api Yin Yang. Dengan metode rahasia ini, kamu akan terkenal di dunia abadi dan menjadi tamu kehormatan bagi semua pasukan. Para tetua lainnya juga mulai memujinya. Tuan muda sekte memiliki bakat yang luar biasa. Di masa depan, dia tidak hanya akan menjadi kaisar abadi yang kuat, tetapi dia bahkan bisa menjadi ahli pil abadi tingkat 9. Prestasi masa depan Tuan muda benar-benar tidak terbatas. Dengan adanya Tuan muda di sini, masa depan sekte Tianxuan kita pasti akan sangat gemilang. Tetua kedua, yang awalnya berencana untuk mengumpulkan kekuatan dan terus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, kini telah sepenuhnya melepaskan keinginan untuk memperjuangkan kekuasaan. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun sama lemahnya dengan ayam atau guguk dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Mulai sekarang, dia akan fokus menjadi penatua kedua dan menyingkirkan semua pikiran kecilnya. Kemudian, semua orang mengikuti Cukong meninggalkan area inti dan menuju ke kediaman Sun Qiuan di area dalam. Ketika Sun Qiuan melihat orang-orang besar datang, dia terkejut dan mengira dia telah membuat kesalahan besar. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Cukong telah sepenuhnya menguasai metode pengendalian api Yin Yang untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi di badannya, dia melompat kegirangan. Tuan muda, Anda tidak berbohong kepada saya. Apakah penyakit tersembunyi saya benar-benar bisa disembuhkan? Cukong tersenyum dan mengangguk. Dia meminta Sun Qiuan untuk duduk bersila, dan kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan metode pengendalian api Yin Yang. Dalam sekejap, energi spiritual atribut api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi 6 bola api Yin dan 6 bola api Yang, melepaskan kekuatan api yang mengerikan. Cukong mengaktifkan api Yin dan api Yang, menyuntikkannya ke badan Sun Qiuan, dan menggunakan karakteristik api untuk mengeluarkan racun api-api Suan Yin Ming di badannya. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan Cukong menepuk punggung Sun Qiuan. Engah! Sun Qiuan membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah hitam panas. Seteguk darah hitam ini langsung membakar lubang besar yang dalam di tanah.
Itu adalah raciun api Suanyin Minghuo yang menempel di badan Sun Qiuan. Ledakan. Saat raciun api telah sepenuhnya dimusnahkan, aura Sun Qiuan tiba-tiba mulai meningkat, dan kultivasinya mulai meroket. Kaisar Abadi Surga ke-8 tahap awal, Kaisar Abadi Surga ke-8 tahap tengah, Kaisar Abadi Surga ke-8 tahap akhir. Sun Qiuan pada mulanya adalah seorang pendekar kuat di akhir tingkat ke-9 alam Kaisar Abadi, dan hampir saja berhasil mencapai alam Dewa Abadi. Namun, karena dia diraciuni oleh api Nether Suanyin, tingkat kultivasinya menurun dan dia terjebak di akhir tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Sekarang, raciun api Suanyin Minghuo telah sepenuhnya dihilangkan, dan kultivasinya harus dipulihkan. Tidak hanya itu, akumulasi selama bertahun-tahun telah memungkinkan Sun Qiuan hancur dan kemudian berdiri lagi. Maju selangkah lebih maju. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Sun Qiuan mencapai akhir tingkat ke-9 dari Kaisar Abadi. Kemudian tanpa jeda, ia menerobos penghalang alam dan melangkah ke tingkat pertama dari Dewa Abadi. Jadilah abadi sejati. Ini belum berakhir, aura Sun Qiuan masih meningkat. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti di tahap tengah tingkat pertama Dewa Abadi. Selamat, Tetua Sun, atas kesembuhanmu, kata Cukong sambil tersenyum. Para tetua lainnya pun angkat bicara untuk mengucapkan selamat kepadanya. Mulai sekarang, ada satu lagi Dewa Abadi yang kuat di Sekte Tianxuan. Li Changhai segera mengumumkan bahwa ke-10 tetua itu akan dikerucutkan menjadi 11 tetua, dan Sun Qiuan, dengan tingkat kultivasinya di tahap tengah tingkat pertama Dewa Abadi, menduduki peringkat tetua ke-9. 9 penatua dan 10 penatua yang asli ditunda secara berurutan menjadi 10 penatua dan 11 penatua. Sun Qiuan merasakan sesuatu yang tidak nyata saat mendengarkan ucapan selamat dari orang banyak dan pengangkatan pemimpin sekte. Tiba-tiba dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang dengan sekuat tenaga tetua ke-9. Tidak, sekarang dia seharusnya disebut tetua ke-10, yang selama ini menjadi musuhnya. Tetua ke-10 tidak pernah menduga Sun Qiuan akan tiba-tiba menyerang dan hanya bisa melawan dengan tergesa-gesa. Namun, kultivasinya tidak sebaik Sun Qiuan. Dalam keadaan terburu-buru, mustahil baginya untuk menghalangi serangan Sun Qiuan. Ledakan. Terdengar suara teredam. Tetua ke-10 terlempar mundur, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan dia terluka ringan. Sun Qiuan, apa yang kau lakukan? Tetua ke-10 memegangi dadanya dan berteriak frustrasi. Sun Qiuan menatap tangan kanannya, lalu menatap 10 tetua di tangannya, ekspresi kegembiraan tampak di wajahnya. Benarkah? Ini semua benar. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa pulih dalam kehidupan ini. Tak disangka, hari ini ia tak hanya pulih, namun juga bangkit lagi dari abu dan memasuki alam keabadian yang telah lama diimpikan. Sun Qiuan menatap Cukong dengan rasa terima kasih di matanya. Kebaikan yang begitu besar bagaikan kelahiran kembali, bahkan jika dia diminta untuk membalas Cukong dengan nyawanya, dia tidak akan ragu sedikitpun. Saat dia hendak bersujud pada Cukong untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Cukong dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Penatua Sun, jika bukan karena Anda, saya tidak akan datang ke Sekte Tianxuan. Terlebih lagi, ketika saya masih menjadi murid sejati, Anda sangat memperhatikan saya. Jika Anda bersujud kepada saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda, saya juga akan bersujud kepada Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Kata Cukong. Sun Qiuan melambaikan tangannya dengan cepat. Bagaimana dia bisa membuat dermawannya bersujud padanya? Kalau begitu, baik kamu maupun aku tidak akan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, kata Cukong sambil tersenyum. Mendengar ini, Sun Qiuan tidak punya pilihan selain menyerah. Kemudian, tetua ke-6 dan tetua ke-8 masing-masing membawa seorang tetua biasa dan seorang murid sejati. Saat kedua orang ini sedang menyelesaikan misi sekte, mereka terinfeksi raciun api khusus. Ini adalah kesempatan bagus untuk membiarkan Cukong menyembuhkannya. Cukong kemudian mengaktifkan metode pengendalian api Yin Yang dan memulai perawatan. Raciun api khusus yang menginfeksi keduanya jauh lebih lemah dibandingkan raciun api Suanyin Nether Fire. Setelah beberapa saat, Cukong membersihkan raciun api dari badan kedua orang itu. Pada saat ini, suara teriakan burung phoenix yang keras tiba-tiba terdengar di area inti, dan kekuatan darah yang besar meledak, menyapu seluruh Sekte Tianxuan. Darah di badan Suer telah meningkat.
Namong Yan berkata dengan heran. Semua orang berubah menjadi puluhan aliran cahaya dan segera kembali ke area inti. Namong Sue mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Kekuatan darah yang tak terbatas mengembun menjadi burung Phoenix es raksasa di langit, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah garis keturunan urat nadi dewa, Mysterious Ice Phoenix, tingkat atas. Seru Namong Ming. Awalnya dia mengira bahwa Namong Sue paling-paling hanya bisa maju ke urat nadi dewa biasa tingkat 1, namun tanpa diduga, darah dalam badan Namong Sue benar-benar maju ke garis keturunan Phoenix Dewa Es Misterius. Itu adalah urat nadi dewa yang bermutu tinggi. Melihat seluruh negeri dongeng, bahkan di negeri dongeng pertama yang paling kuat yang dikenal sebagai Tanah Suci, tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi seperti itu. Namong Sue, yang memiliki darah Phoenix Es Misterius, akan menjadi anak ajaib nomor 1 di keluarga Namong. Di masa depan, jangankan memasuki Tanah Suci, bahkan mematahkan belenggu negeri dongeng dan naik ke alam dewa pun sangat mungkin. Setelah beberapa saat, Namong Sue menarik kekuatan garis keturunannya dan perlahan membuka matanya. Meskipun penampilannya tidak berubah setelah dia dipromosikan ke urat nadi dewa kelas 1 tingkat atas, temperamennya telah meningkat pesat, membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Semua tetua tercengang. Untungnya, Cukong telah melihat pesona Ratu Kekacauan, jadi dia hanya merasa kagum namun tidak kehilangan ketenangannya. Hal ini menyebabkan kilatan cahaya aneh melintas di mata Namong Sue. Dia datang di depan Cukong dan berkata dengan serius, Suer akan mengingat kebaikan hati saudara Chu di dalam hatinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan balas dendam Namong Hong. Aku juga akan mengurus kerusakan pada yayasanmu. Cukong berkata, luka-lukaku tidak serius, Nona Suer, jangan khawatir. Namong Sue mengira bahwa Cukong tidak ingin dia menyalahkan dirinya sendiri, jadi dia berkata seperti itu dengan sengaja, dan kesan baiknya terhadap Cukong pun semakin meningkat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Suer bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku pasti akan membalas kebaikan kakak Chu suatu hari nanti. Setelah itu, dia menoleh ke arah Namong Yan dan Li Changhai dan berkata, Suer telah mampu naik ke urat nadi dewa tingkat pertama, berkat bibi dan pamanku. Setelah aku kembali, aku akan membujuk para pemimpin keluarga untuk membiarkan bibiku kembali ke keluarga secepat mungkin. Setelah itu, Namong Sue dan Namong Ming menaiki perahu peri, meninggalkan sekte Tianxuan, dan kembali ke negeri peri kedua secepat mungkin. Dia sangat jelas mengenai karakter cabang tempat Namong Hong berasal, jadi dia harus bergegas kembali ke keluarga Namong untuk melindungi Cukong dari balas dendam cabang itu. Setelah Namong Sue pergi, Cukong tiba-tiba menyadari bahwa Li Changhai dan Namong Yan menatapnya dengan pandangan berbeda, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, istri Tuan, mengapa kalian menatapku seperti ini? Li Changhai berkata sambil tersenyum, Cukong, aku rasa Suer tertarik padamu. Jika kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dan memenangkan hati Suer, kita akan semakin dekat. Seperti kata pepatah, hal-hal baik harus disimpan dalam keluarga. Tentu saja, dia berharap seorang jenius seperti Namong Sue akan bersama muridnya. Cukong berkata, Tuan, Anda pasti salah. Saya hanya bertemu Nona Suer 2 kali. Bagaimana mungkin dia tertarik pada saya? Namong Yan, yang berdiri di dekatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Cukong, gurumu benar. Aku melihat Suer tumbuh dewasa, dan aku bisa melihat melalui pikirannya sekilas. Dia pasti tertarik padamu. Cukong tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi Li Changhai dan Namong Yan tidak memberinya kesempatan berbicara dan hanya berbalik dan pergi. Cukong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya, tetapi pergi ke balai sumber daya di area inti. Saat kultivasinya memasuki alam yang mulia abadi, tingkat pedang Long Tian juga telah mencapai pedang abadi menengah tingkat 8 teratas dan hampir mencapai batasnya. Selain itu, setelah memasuki level ke-7 seni naga leluhur, ia sudah memiliki darah dari 7 atribut berbeda di badannya, dan pedang langit naga masih merupakan pedang peri 6 atribut. Sudah waktunya untuk mengintegrasikan emas peri tingkat tinggi, meningkatkan potensinya, dan mengubahnya menjadi pedang peri 7 atribut. Dengan cara ini, ia dapat memaksimalkan efektivitas tempurnya. Sekarang, dia memiliki sejumlah besar 4,66 juta poin kontribusi di tangannya,
jadi dia datang mengunjungi balai sumber daya untuk melihat apakah dia dapat menemukan emas abadi tingkat 9. Setelah tiba di aula sumber daya, Cukong dengan cermat memindai katalog pertukaran. Karena semakin banyak orang datang untuk bertukar harta karun dari Resource Hall. Ada juga orang yang terus menyelesaikan misi sekte dan mengangkut harta karun ke aula sumber daya. Oleh karena itu, katalog pertukaran ini telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan saat terakhir kali Cukong menjelajahinya. Dia memindai seluruh katalog dari awal sampai akhir, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Di antara katalog pertukaran, ada 3 harta karun yang benar-benar membuatnya bersemangat. Mereka adalah emas abadi kelas 9 dengan atribut api Qingyan Tianjin, dan harga pertukarannya adalah 1 juta poin kontribusi. Emas abadi atribut air tingkat 9 emas abadi Changlan memiliki harga penebusan 1 juta poin kontribusi. Ada juga sepotiong pecahan perunggu, harga tukarnya 600.000 poin kontribusi. Cukong tidak ragu sedikit pun dan dengan tegas menghabiskan 2,6 juta poin kontribusi untuk ditukar dengan 3 harta karun. Kemudian dia segera kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki tingkat ke-6 pagoda. Dia melambaikan tangannya dan mengambil 3 harta yang baru saja ditukarkannya. Qingyan Tian Gold dan Changlan Xian Gold masing-masing memancarkan energi atribut api dan energi atribut air yang kaya. Dengan 2 keping emas peri, Cukong hanya perlu mengumpulkan 5 atribut emas peri tingkat 9, yaitu emas, kayu, tanah, angin, dan guntur, untuk mengubah pedang langit naga menjadi emas peri 7 atribut dan meningkatkan potensinya, sehingga dapat tumbuh menjadi pedang peri tingkat 9 di masa mendatang. Cukong mengarahkan pandangannya ke arah pecahan perunggu itu, lalu melambaikan tangannya, mengeluarkan pecahan perunggu di tangannya, dan menyatukannya. Saat berikutnya, keduanya memancarkan lingkaran cahaya biru samar lalu menyatu. Benda yang terbentuk dari penggabungan 4 pecahan perunggu itu tidak dapat lagi disebut pecahan, melainkan harus disebut alat yang rusiak. Berdasarkan bentuknya, Cukong menilai bahwa pecahan perunggu di depannya seharusnya merupakan bagian dari tungku alkimia. Untuk menyatukannya secara lengkap, saya khawatir dibutuhkan lebih dari 10 pecahan perunggu. Bagaimanapun, langkah pertama telah berhasil. Cukong tersenyum. Setelah menyimpan pecahan perunggu, emas Qingyan Tian dan emas Changlan Xian, Cukong menggerakkan pikirannya, meninggialkan lantai 6 pagoda dan kembali ke dunia luar. Sangat sulit untuk mengumpulkan 5 jenis emas abadi kelas 9 yang tersisa di Sekte Tianshuan. Oleh karena itu, Cukong berencana untuk pergi ke kamar dagang Xianyuan. Untungnya, dia membeli sejumlah benih obat abadi kelas 8 dan kelas 9 sebagai persiapan untuk meningkatkan tingkat alkimianya. Kemudian, Cukong berubah menjadi aliran cahaya, meninggialkan Sekte Tianshuan, dan terbang menuju kota Xianyuan. Beberapa jam kemudian, Cukong tiba di kota Xianyuan dan langsung menuju lantai 3 kamar dagang Xianyuan. Tuan Muda Sekte Chu, lama tak berjumpa. Wu Jiang berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Sekte Chu datang ke sini untuk menjual harta karun atau membeli harta karun. Cukong sama sekali tidak terkejut ketika Wu Jiang menyebut dirinya sebagai pemimpin muda sekte itu. Dia telah merasakan kemampuan intelijen kamar dagang Xianyuan terakhir kali. Belum lagi dia diangkat menjadi pemimpin muda sekte Tianshuan, itu baru kemarin. Saya khawatir kamar dagang Xianyuan telah mengetahui hasil duel antara saya dan Namong San beberapa jam yang lalu. Saya di sini untuk membeli sejumlah benih obat abadi tingkat 8 dan 9. Sambil berbicara, Cukong mengeluarkan daftar benih ramuan dan menyerahkannya kepada Wu Jiang. Wu Jiang meliriknya dan berkata, beberapa benih obat abadi cukup langka dan perlu dipindahkan dari alam abadi di sekitarnya. Tuan Muda Sekte Chu perlu menunggu selama sehari. Cukong mengangguk, lalu bertanya, saya juga ingin membeli emas abadi tingkat 9 dengan 5 atribut, emas, kayu, tanah, angin, dan guntur. Wu Jiang mengangkat alisnya saat mendengar ini, dan sesuatu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Harga emas abadi tingkat 9 jauh lebih tinggi daripada benih obat abadi tingkat 9. Sangat sulit untuk mengumpulkan 5 jenis emas abadi tingkat 9 dengan atribut yang berbeda pada saat yang bersamaan, kata Wu Jiang. Cukong mengerutkan kening. Bahkan kamar dagang Xianyuan tidak dapat mengumpulkan semuanya. Wu Jiang berkata, tentu saja kita bisa mengumpulkan mereka, tetapi itu akan memakan waktu.
Dan sekarang ada kesempatan untuk membiarkan Tuan Muda Chu mengumpulkan mereka secara langsung. Kesempatan apa? Tanya Chu Kong. Wu Jiang tidak menjawab secara langsung, tetapi merahasiakannya. Kamu akan tahu ketika Tuan Muda Sekte Chu datang untuk mengambil benih ramuan itu besok. Chu Kong sedikit mengernyit. Meskipun dia bingung, dia tidak banyak bicara dan berbalik untuk meninggalkan kamar dagang Xian Yuan. Wu Jiang menatap kepergian Chu Kong dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya anak ini benar-benar ditakdirkan untuk bersama harta karun Kaisar Qiantian. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengujinya. Jika dia bisa lulus ujian, kamar dagang akan melakukan yang terbaik untuk membantunya merebut harta karun Kaisar Qiantian. Setelah itu, Wu Jiang mengeluarkan jimat giok transmisi suara jarak jauh dan segera melaporkan situasinya kepada manajemen puncak kamar dagang. Chu Kong tidak meninggalkan kota Xian Yuan, tetapi menemukan penginapan terbaik di kota itu dan memesan villa kecil. Jarak antara kota Xian Yuan dan Sekte Tianxuan terlalu jauh, dan butuh waktu hampir seharian untuk pergi pulang. Oleh karena itu, Chu Kong berencana untuk menunggu langsung di kota Xian Yuan. Dia berjalan ke halaman kecil dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memindai halaman itu inci demi inci. Setelah memastikannya aman, dia menyiapkan formasi anti mata-mata. Dengan tingkat keterampilan pembentukannya saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya kecuali dia adalah seorang master pembentukan abadi tingkat atas tingkat 8, atau orang kuat yang kekuatan jiwanya melebihi miliknya. Jika tidak, tak seorang pun dapat menyusup ke formasi anti mata-mata tanpa memberitahunya. Chu Kong melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Kultivasi dan alam fisik Chu Kong telah meningkat. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, sudah hari kedua di dunia luar. Chu Kong keluar dari ruangan, melepaskan formasi anti mata-mata di halaman, dan menuju ke kamar dagang Xian Yuan. Ketika Wu Jiang melihat Chu Kong datang, senyum muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan lusinan tas kain dari cincin penyimpanan, yang berisi benih ramuan kelas 8 dan kelas 9 yang diinginkan Chu Kong. Setelah Chu Kong menerima benih obat abadi, dia bertanya, kesempatan apa yang disebutkan Presiden Wu kemarin? Wu Jiang tersenyum dan berkata, dalam 7 hari, Gua Surga Danzen, salah satu dari 3 peluang besar di alam abadi ke-6, akan dibuka. Jika Tuan Muda Sekte Chu dapat memasukinya, dia akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan 5 jenis emas abadi tingkat 9 yang berbeda. Gua Surga Susunan Pil. Chu Kong mengangkat alisnya. Wu Jiang menjelaskan, Gua Surga Danzen adalah markas besar Sekte Danzen, kekuatan teratas di alam abadi ke-6 100 tahun yang lalu. Sesuai namanya, Sekte Danzen pandai memurnikan pil dan membuat formasi. Namun, karena menyinggung keluarga Dongfang, salah satu keluarga teratas di dunia peri, sekte itu dicabut. Markas besar sekte itu ditinggalkan dan menjadi peluang besar bagi negeri peri ke-6. Keluarga Dongfang. Chu Kong menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba teringat keluarga Nangong. Wu Jiang melihat melalui pikiran Chu Kong dan berkata, keluarga Dongfang dikenal sebagai pemimpin dari 4 keluarga teratas. Mereka lebih kuat dari keluarga Nangong dan merupakan salah satu kekuatan yang paling tak tersentuh di dunia peri. Chu Kong mengangguk. Wu Jiang melanjutkan, ketika Sekte Danzen berada di puncaknya, terdapat Master Formasi Abadi tingkat 9 tingkat rendah dan Master Formasi Abadi tingkat 9 tingkat rendah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah besar harta karun alam yang tersisa di surga Gua Danzen, di antaranya terdapat emas abadi tingkat 9 dengan berbagai atribut. Selama Tuan Muda Chu memiliki kekuatan, dia dapat mengumpulkan emas abadi tingkat 9 yang dibutuhkan di surga Gua Danzen. Chu Kong berpikir sejenak dan bertanya, apa saja syarat untuk memasuki Gua Surga Danzen? Wu Jiang berkata, pertama, alam jiwa harus mencapai tingkat ke-8 jiwa abadi atau lebih tinggi. Kedua, memiliki token Sekte Danzen. Chu Kong mengerutkan kening saat mendengar ini. Kondisi pertama tidak berarti apa-apa baginya. Sekarang, alam jiwanya telah mencapai tingkat ke-9 alam jiwa abadi, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan. Namun kondisi kedua sulit. Menurut Wu Jiang, 7 hari kemudian, Gua Danzen akan dibuka. Bagaimana dia bisa mendapatkan token Sekte Danzen dalam waktu sesingkat itu?
Ketika Wu Jiang melihat ekspresi Cukong, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan token giok khusus dari cincin penyimpanan. Kata-kata Danzen terukir di bagian depan piring giok, dan kata-kata tetua kelima terukir di bagian belakang. Ini bukan hanya tanda milik Sekte Danzen, tetapi juga tanda identitas 5 tetua Sekte Danzen. Dengan token ini, Cukong tidak hanya dapat memasuki gua surga Danzen, tetapi juga mengabaikan banyak formasi dan larangan abadi. Cukong mengangkat alisnya dan bertanya, berapa harga token ini? Wu Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, token ini hanya diberikan, tidak dijual. Cukong mengerutkan kening, hanya diberikan saja, tidak dijual. Apakah ada konspirasi di balik ini? Wu Jiang sekilas melihat pikiran Cukong, dan menjelaskan sambil tersenyum. Kamar dagang Xianyuan saya tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Muda Sekte Chu. Alasan mengapa saya mengirim token identitas tetua kelima Sekte Danzen ini sebenarnya adalah untuk menggunakan surga gua Danzen untuk menguji Tuan Muda Sekte Chu. Mengujiku. Cukong mengerutkan kening lebih dalam saat mendengarnya. Wu Jiang melanjutkan penjelasannya. Di dalam gua surga Danzen, terdapat warisan Dandao yang kuat, warisan formasi, dan berbagai harta alam. Namun, yang paling berharga adalah 2 pecahan perunggu. Pecahan perunggu. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di kedalaman mata Cukong. Mungkinkah kedua pecahan perunggu ini memiliki asal yang sama dengan pecahan perunggu di tangannya? Tepat saat Cukong sedang berpikir, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Wu Jiang memutar tangan kanannya dan mengeluarkan sepotiong pecahan perunggu dari cincin penyimpanan. Tuan Muda Sekte Chu pasti sudah familiar dengan hal itu, kan? Wu Jiang bertanya sambil tersenyum. Cukong berkata dengan suara yang dalam. Kau tahu kegunaannya, lalu mengapa kau tidak menghentikan tetua ketujuh dari Sekte Pedang Elemen Api untuk bertransaksi denganku hari itu? Wu Jiang berkata, nasib abadi adalah milik mereka yang ditakdirkan bersamamu, dan tidak bisa dipaksakan. Nasib abadi yang diwakili oleh pecahan perunggu menempati urutan ke-9 di antara sekian banyak takdir abadi di dunia abadi. Jika Tuan Muda Sekte Chu dapat memperoleh 2 pecahan perunggu di surga gua Danzen, itu akan membuktikan bahwa Anda ditakdirkan untuk memiliki takdir abadi ini. Jika saatnya tiba, bukan hanya pecahan perunggu di tanganku ini yang akan kuberikan kepada Tuan Muda Chu, tetapi kamar dagang Xianyuanku juga akan memberimu bantuan untuk membantumu merebut Xianyuan itu. Xianyuan, kamar dagang Xianyuan. Cukong bergumam pada dirinya sendiri. Jelaslah, nama kamar dagang Xianyuan mengandung makna yang dalam. Dia menatap Wu Jiang dalam-dalam dan bertanya, keuntungan apa yang bisa diperoleh kamar dagang Xianyuan dengan melakukan ini? Wu Jiang tidak menjawab Cukong, tetapi bertanya, Tuan Muda Chu, apakah Anda bersedia mengikuti ujian? Setelah Cukong merenung sejenak, dia mengambil tanda identitas tetua kelima Sekte Danzen dan menerima ujian tersebut. Pertarungan peringkat alam abadi akan segera dimulai, dan dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Kalau tidak, dengan kekuatan alam abadi ke-8 saat ini, akan sulit mencapai hasil yang menonjol dalam pertarungan peringkat alam abadi. Oleh karena itu, ia bertekad untuk mendapatkan emas abadi tingkat 9 dengan 5 atribut. Dia juga bertekad untuk mendapatkan 2 pecahan perunggu di Gua Danzen dan pecahan perunggu di tangan Wu Jiang. Setelah meninggalkan kamar dagang Xianyuan, Cukong kembali ke Sekte Tianxuan secepat mungkin dan kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya. Kemudian dia menggerakkan pikirannya dan memasuki tingkat ke-6 pagoda. Kekuatan alam abadi ke-6 jauh lebih kuat daripada alam abadi ke-8. Kalau seseorang ingin merebut kesempatan terbesar di Gua Danzen dari orang-orang kuat di alam abadi ke-6, pasti akan penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatannya. Cukong menanam benih obat abadi tingkat 8 dan tingkat 9 yang dibelinya di tanah dewa tingkat atas, lalu duduk bersila di atas batu sumber dewa tingkat atas dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 38 tahun telah berlalu. Ledakan. Di ruang lantai 6 pagoda, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meletus, menyapu seluruh ruang. Cukong tiba-tiba membuka matanya, 2 sinar cahaya menyilaukan melesat keluar dari matanya, langsung menembus kehampaan. Setelah 38 tahun berlatih keras, retakan kecil pada fondasinya telah sembuh sepenuhnya. Kultivasinya juga berhasil menembus ke tingkat ketiga awal dari Dewa Abadi.
Badan fisiknya telah memasuki puncak tahap ke-8 alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati tingkat rendah tahap ke-8 yang terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan dewa abadi biasa di awal level ketiga. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan orang kuat di awal tingkat keempat alam abadi bukanlah tandingannya. Jika dia bertemu Namong Zhan saat ini, dia akan mampu memblokir serangan harta rahasia pedang Tianan tanpa bantuan Ratu Kekacauan. Selain peningkatan dalam kultivasi dan alam fisiknya, tingkat alkimia dan formasi Cukong juga meningkat pesat. Dengan bantuan versi lengkap Cixiao Danlu dan Qiyun Zhendao Notes, dan dengan sejumlah besar obat-obatan abadi dan bahan-bahan abadi untuk dipraktikkan, tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis abadi tingkat tinggi kelas 8 teratas. Level formasinya juga telah melangkah ke master formasi abadi tingkat tinggi kelas 8. Bahkan di alam abadi ke-6, tingkat alkimia dan keterampilan alkimia miliknya sudah termasuk yang terbaik. Selain itu, Cukong sudah berlatih 6 teknik pedang langit misterius dan mengejar awan dan bulan dengan sempurna. Oleh karena itu, Permaisuri Kekacauan mengajarinya 2 keterampilan sihir baru, yaitu pedang 7 bintang yang menembus langit dan naga melintasi 10.000 mil, yang mana keduanya merupakan ilmu abadi tingkat atas tingkat surgawi. Di antara semuanya, pedang langit 7 bintang adalah keterampilan sihir serangan dengan 7 atribut. Saat seseorang mencapai tahap awal kultivasi, ia dapat menggunakan kekuatan 7 atribut untuk memadatkan hantu pedang ilahi 7 bintang, yang bagaikan pedang ilahi sungguhan dan memiliki kekuatan yang dapat mencapai langit. Jika seseorang berkultivasi hingga tingkat menengah, dia dapat memadatkan 14 hantu pedang ilahi 7 bintang untuk membentuk versi sederhana dari formasi pedang ilahi 7 bintang. Jika seseorang berlatih hingga sempurna, dia dapat memadatkan 28 hantu pedang dewa untuk membentuk versi lengkap formasi pedang dewa 7 bintang, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatannya tidak akan lebih lemah dari kemampuan sihir tingkat rendah tingkat kuning biasa. Di atas keterampilan abadi ada keterampilan ilahi yang legendaris. Sama seperti keterampilan abadi, keterampilan ilahi juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Terbagi menjadi 4 tingkatan utama: tingkat surga, tingkat bumi, tingkat misterius, dan tingkat kuning. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Jangan meremehkan keterampilan ilahi tingkat kuning tingkat rendah, itu adalah keterampilan ilahi tingkat terendah. Namun kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia peri. Melihat seluruh dunia peri, jumlah makhluk tingkat dewa tidak lebih dari 2 tangan, dan mereka semua berada di tangan beberapa kekuatan teratas. Dragon Travels 10,000 Miles sama dengan 7 Star Sword to the Sky, yang merupakan keterampilan abadi terkait gerakan badan yang paling maju. Jika dia bisa mengolahnya dengan sempurna, kecepatan Cukong akan sebanding dengan naga dewa tingkat pertama. Kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan gerakan badan tingkat kuning rendah biasa. Jika dunia luar tahu bahwa pedang langit 7 bintang dan naga menempuh jarak 10.000 mil yang dipraktikkan Cukong sebanding dengan keterampilan ilahi, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke negeri dongeng ke-6. Cukong menyingkirkan kekuatannya, lalu dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 7 hari berlalu di dunia luar. Cukong meninggalkan rumah dan menuju puncak Tianshuan, siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuan dan gundiknya. Hasilnya, begitu dia tiba di puncak Tianshuan, dia merasakan energi abadi dari sekelilingnya berkumpul ke arahnya dengan cepat. Ledakan. Saat berikutnya, suatu kekuatan dahsyat meledak dari halaman ketua klan dan membubung ke langit. Seluruh sekte Tianshuan terkejut dengan kekuatan yang mengerikan ini. Wus, wus, wus. Serangkaian suara terobosan di udara terdengar. Dalam sekejap mata, Namong Yan dan tetua lainnya di alam abadi telah datang ke sisi Cukong. Pemimpin sekte telah membuat terobosan, kata tetua ketiga dengan penuh semangat. Sekte Tianshuanku akhirnya akan memiliki orang kuat di tingkat ke-6 awal alam abadi, kata Sun Qiyuan. Mendengar ini, Namong Yan tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, terobosan Chang Hai bukanlah ranah kecil. Ketika para tetua mendengar kata-kata Namong Yan, mata mereka tiba-tiba terbelalak. Mungkinkah ketua sekte bermaksud menerobos 2 alam kecil sekaligus? Di bawah tatapan kaget orang banyak, momentum yang telah mencapai puncaknya melonjak lagi. Ledakan.
Kekuatan agung itu menyapu ke segala arah bagaikan tsunami. Dua alam kecil, Master Sekte benar-benar berhasil menembus dua alam kecil secara berturut-turut dan mencapai tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Abadi. Seru tetua kedua. Sebelum dia sempat menyelesaikan seruannya, sebuah kekuatan mengerikan meledak dan menghancurkan halaman rumah ketua klan hingga berkeping-keping. Ledakan, bumi bergetar dan kehampaan meledak. Ruang di sekitarnya akan hancur karena tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Namong Yan, tetua kedua, dan tetua ketiga dengan cepat mengambil tindakan untuk menstabilkan ruang di sekitar mereka. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, Li Changhai berhasil menembus 3 alam kecil secara berurutan, langsung dari akhir tingkat ke-5 Dewa Abadi hingga akhir tingkat ke-6 Dewa Abadi. Semua tetua ternganga lebar, tak bisa berkata apa-apa karena ngeri. Mereka hanya melihat situasi semacam ini dalam buku-buku kuno dan belum pernah menemuinya dalam kenyataan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, bahwa ternyata ada seseorang yang mampu menerobos 3 alam kecil secara berturut-turut di alam yang mulia abadi. Itulah wilayah kekuasaan Dewa Abadi, bukan wilayah keabadian sejati atau wilayah keabadian surgawi. Namong Yan menatap kerumunan yang terkejut, kebanggaan di wajahnya semakin kuat. Li Changhai adalah orang yang menjadi incarannya. Dia sangat berbakat dan tidak lebih buruk dari anak-anak dari 4 keluarga papan atas. Jika bukan karena Li Changhai tidak memiliki latar belakang kuat yang dapat diandalkan, prestasinya pasti lebih tinggi daripada kebanyakan 4 keluarga teratas. Setelah beberapa saat, Li Changhai menarik kembali kekuatannya dan perlahan membuka matanya. Akhirnya berhasil. Li Changhai menghela napas, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Untuk mencapai terobosan ini, ia menghabiskan beberapa tahun dan menghabiskan semua keuntungan yang diperolehnya dari reruntuhan kuno. Meski biayanya besar, hasilnya memuaskan. Selamat, Master Sekte, atas terobosannya. Dengan adanya ketua sekte di sini, peringkat alam abadi ke-8 milikku di turnamen peringkat alam abadi ini pasti akan naik. Benar sekali, mungkin kali ini, kita bisa menggantikan negeri dongeng ke-6. Mendengar ucapan selamat semua orang, Li Changhai tersenyum. Menggantikan alam abadi ke-7 bukanlah tujuan utamanya. Apa yang dia inginkan sejak awal adalah menggantikan alam abadi ke-6. Hanya dengan cara ini kita dapat memperoleh pengakuan dari keluarga Namong dan mengizinkan Namong Yan kembali ke keluarga. Setelah para tetua pergi, Chu Kong mendatangi Li Changhai, pertama-tama memberi selamat kepada gurunya atas terobosannya, dan kemudian melaporkan bahwa dia akan pergi ke alam abadi ke-6. Apakah kau akan pergi ke Gua Surga dan Zen di alam abadi ke-6 untuk bersaing memperebutkan kesempatan? Li Changhai mengerutkan kening. Chu Kong mengangguk. Murid ini secara tidak sengaja memperoleh token identitas tetua ke-5 Sekte dan Zen. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Li Changhai mendengar ini namun tidak keberatan. Jika ada kesempatan, Anda harus memperjuangkannya. Jika tidak, jika Anda terus bersembunyi di sekte, Anda tidak akan mencapai banyak hal di masa depan. Namun, kekuatan alam abadi ke-6 jauh lebih unggul daripada alam abadi ke-8, dan surga Gua dan Zen adalah salah satu dari 3 peluang utama di alam abadi ke-6. Setiap kali dibuka, itu akan menarik orang-orang kuat dari semua kekuatan untuk masuk. Chu Kong kemungkinan besar akan menghadapi bahaya dalam perjalanan ini. Setelah berpikir sejenak, Li Changhai segera memutuskan bahwa dia dan Namong Yan akan mengikuti Chu Kong untuk melindunginya. Tuan, saya punya kartu truf untuk melindungi diri saya sendiri, jadi tidak perlu merepotkan Anda dan istri Anda, kata Chu Kong. Li Changhai berkata dengan suara yang dalam. Lebih baik berhati-hati, istri majikanmu dan aku akan melindungimu bersama, atau kau akan melepaskan kesempatan ini. Chu Kong tampak tak berdaya, dan terpaksa menyetujui usulan Li Changhai. Kemudian, Li Changhai melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah perahu peri dari cincin penyimpanannya. Dia membawa Chu Kong dan Namong Yan, meninggalkan sekte Tianxuan, dan melaju kencang menuju ke arah negeri peri ke-6. Ketika Chu Kong dan 2 orang lainnya sedang bergegas menuju Gua Surga dan Zen, di alam abadi kedua, di sebuah kota besar yang megah, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam menerima sebuah laporan. Pria parubaya ini tidak lain adalah kepala keluarga Namong, Namong Hong. Namong Hong menerima berita itu, matanya berkilat dingin. Ingin memanfaatkan kesempatan di Gua Surga dan Zen untuk meningkatkan kekuatanmu.
Bermimpilah. Tetua klan ini ingin menjadikan Gua Surga dan Zen sebagai tempat pemakamanmu. 8 hari yang lalu, dia melaporkan apa yang terjadi di Sekte Tianxuan kepada pemimpin cabang. Pemimpinnya sangat marah dan segera memanggil orang-orang kuat dari cabang, bersiap untuk berbaris menuju alam abadi ke-8, memusnahkan Sekte Tianxuan, dan membalaskan dendam Nangong San. Akibatnya, Nangong Sue kembali ke keluarga dengan bakat luar biasa dan menghalangi semua orang. Jika itu adalah Nangong Sue di masa lalu, dia tentu tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Namun setelah dipromosikan ke urat nadi dewa kelas 1 tingkat atas, dia menjadi keajaiban nomor 1 dalam keluarga Nangong, dan suaranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Akhirnya, kejadian ini membuat kepala keluarga khawatir. Setelah kepala keluarga memahami semuanya, dia langsung memerintahkan agar cabang tempat Nangong Hong berada tidak boleh membalas, jika tidak mereka akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Oleh karena itu, Sekte Tianxuan tidak mengalami pembalasan apapun. Namun, cabang tempat Nangong Hong bernaung tidak menyerah dalam upaya balas dendam dan selalu mencari peluang. Kini, kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Nangong Hong membalik tangannya, mengeluarkan jimat giok untuk mentransmisikan suara jarak jauh dari cincin penyimpanannya, menempelkannya ke bibir dan membisikkan beberapa kata, lalu menghancurkannya dengan satu tangan. Selama kamu menjaga Cukong di surga Gua dan Zen selamanya, tetua klan ini akan membantumu, Paviliun Jinyan, untuk mendominasi alam abadi ke-6. Alam abadi ke-6 dan alam abadi ke-8 sangat berjauhan. Meskipun kecepatan terbang perahu abadi itu mencengangkan, tetap saja dibutuhkan waktu hampir seharian untuk melewati angin kencang dan mencapai alam abadi ke-6. Kemudian mereka terbang selama lebih dari 1 jam dan akhirnya tiba di sebuah lembah yang subur. Ini adalah pintu masuk ke Gua Surga dan Zen. Pada saat ini, ratusan orang telah berkumpul di lembah. Mereka datang dari semua sisi. Di antara semuanya, ada 4 yang paling kuat. Mereka adalah Sekte Lei Guang, Paviliun Jinyan, Sekte Tianxia, dan Istana Yueying. Pemimpin keempat kekuatan besar ini semuanya telah mencapai tingkat ke-6 akhir dari Dewa Abadi. Seseorang mengenali Li Changhai dan berkata, orang-orang dari alam abadi ke-8 benar-benar berani bersaing untuk mendapatkan kesempatan masuk ke surga Gua dan Zen. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mahtei. Gua Surga dan Zen adalah kesempatan bagi negeri dongeng ke-6ku, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Benar sekali, semua orang luar harap segera pergi, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan pakaian emas dan wajah berwibawa tiba-tiba berkata, Gua Surga dan Zen adalah reruntuhan Sekte dan Zen, bukan milik pribadi kami. Siapapun yang memiliki alam jiwa level 8 atau lebih dan token Sekte dan Zen dapat masuk. Begitu orang ini membuka mulutnya, suara-suara oposisi di sekitarnya segera menghilang. Pria parubaya ini tidak lain adalah Master Paviliun Api Emas, salah satu dari 4 orang terkuat di alam abadi ke-6. Li Changhai tidak menyangka bahwa Master Paviliun Jinyan akan berbicara mewakili mereka, dan dia segera menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Master Paviliun Jinyan tersenyum tipis, wajahnya penuh kebaikan, dan berkata dalam transmisi suara. Master Li, Anda tidak perlu bersikap sopan. Master Paviliun ini memiliki sejarah dengan keluarga Nangong, jadi saya akan berbicara atas nama Master Li hari ini. Apakah Master Li memasuki surga Gua dan Zen sendirian, atau ada orang lain yang melakukannya? Li Changhai menjawab, dia muridku Cukong. Pemimpin Paviliun Api Emas memandang Cukong yang berdiri di samping, sikapnya menjadi lebih ramah, dan dia mentransmisikan suaranya. Master Sekte Li, Anda dapat membiarkan murid kesayangan Anda bertindak bersama dengan Tetua Agung Paviliun Api Emas kami, dan saya jamin bahwa dia akan kembali dengan muatan penuh. Li Changhai pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian dengan sopan menolak atas nama Cukong. Master Paviliun Jinyan tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa tugas yang diberikan oleh Nangong Hong tidak akan mudah diselesaikan. Setelah memasuki Gua dan Zen, akan ada banyak kesempatan untuk menyerang Cukong. Setelah menunggu dengan sabar beberapa saat, lembah itu tiba-tiba berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Sebuah gerbang kehampaan muncul. Wus, wus, wus. Lebih dari 30 sosok terbang keluar, masing-masing memegang token Sekte dan Zen, dan bergegas memasuki gerbang kehampaan.
Cukong juga ada di antara mereka. Saat dia memasuki gerbang kehampaan, dia jelas merasakan energi aneh menyapu jiwanya. Jika wilayah jiwanya tidak mencapai tingkat ke-8 jiwa abadi, dia akan dihentikan di luar pintu. Setelah memasuki gua Danzen, Cukong segera merasakan aroma harum obat abadi dan material abadi. Tepat saat dia hendak menjelajahi gua itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. "Sahabatku, aku adalah Tetua Agung Paviliun Jinyan. Master Paviliun kami telah memerintahkan kami untuk menjagamu dengan baik sebagai balasan atas kebaikan keluarga Nangong." Seorang lelaki tua berwajah ramah berkata sambil tersenyum. Ada dua pria parubaya di sampingnya, yaitu Tetua kelima dan Tetua ketujuh dari Paviliun Jinyan. Cukong mengepalkan tangannya ke arah mereka bertiga dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kebaikan kalian. Aku terbiasa bertindak sendiri." Grandmaster Paviliun Api Emas berkata tergesa-gesa, "Sahabatku, jangan terburu-buru menolak." Dia hanya melambaikan token di tangannya, dan kata-kata 10 tetua terukir di bagian belakangnya. "Saya memegang token identitas tetua ke-10 dari Sekte Danzen. Saya dapat mengabaikan sebagian besar formasi abadi dan larangan di Gua Danzen. Jika Anda mengikuti kami, Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan." Goda Tetua Agung Paviliun Jinyan. Cukong melambaikan tangannya dan langsung menolak. "Tidak perlu." Setelah mengatakan ini, dia tidak memberi kesempatan kepada Tetua Agung Paviliun Jinyan untuk melanjutkan bicaranya. Dia berbalik, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh. Melihat kepergian Cukong, raut wajah Tetua Agung Paviliun Api Emas tiba-tiba menjadi gelap. "Aku tidak menyangka bahwa tanda identitas Tetua ke-10 tidak dapat menarik perhatian anak ini." Dia melirik ke arah Tetua kelima dan ketujuh di sampingnya dan memerintahkan, "Ikuti bocah ini dan tunggu kesempatan untuk menyerang." Ya, Tetua kelima dan ketujuh menerima perintah tersebut. Tingkat kultivasi mereka masing-masing adalah tingkat keempat akhir Dewa Abadi dan tingkat keempat tengah Dewa Abadi. Menurut pendapat Tetua Agung, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Tuan Muda dari Sekte Tianxuan. Kemudian, Tetua Agung, yang memegang tanda identitas Tetua ke-10 Sekte Danzen, menuju ke area inti gua. Alasan mengapa Cukong tidak menyetujui usulan Tetua Agung Paviliun Jinyan sangat sederhana. Jika seseorang menunjukkan kebaikan tanpa alasan, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Meskipun Tetua Agung Paviliun Jinyan menyamar dengan baik, tingkatan jiwanya telah mencapai tingkat ke-9 jiwa abadi. Dia bisa merasakan ada sedikit kesan dingin dalam tatapan Tetua Agung Paviliun Jinyan saat dia memandangnya. Maka dia menyimpulkan bahwa Tetua Agung Paviliun Jinyan mempunyai niat jahat. Selain itu, dia ingin menjebaknya hanya dengan tanda identitas Tetua ke-10 Sekte Danzen. Ini benar-benar meremehkannya. Token di tangannya adalah token identitas Tetua kelima Sekte Danzen, dan otoritasnya jauh lebih besar daripada token Tetua utama Paviliun Jinyan. Cukong merasa ada yang mengikutinya, tetapi dia tidak ambil pusing. Dia terlihat memegang tanda identitas Tetua kelima Sekte Danzen, melaju kencang bagaikan kilat. "Abaikan semua formasi abadi dan batasan yang Anda temui." Segera, Cukong melintasi area luar dan area dalam dan tiba di area inti. Tetua kelima dan ketujuh Paviliun Jinyan yang mengikuti di belakangnya akan terjebak dalam formasi abadi di area dalam. Sambil memecah formasi, kedua lelaki itu melaporkan situasi kepada Tetua Agung. Tetua Agung yang mengambil kembali informasi itu tiba-tiba tampak muram. Tidak heran Cukong meremehkan token identitas Tetua ke-10 dari Sekte Danzen. Ternyata dia memiliki token dengan otoritas yang lebih tinggi. Dia segera mempercepat langkahnya dan bergegas menuju area inti. Wilayah inti merupakan tempat tinggal para pemimpin puncak Sekte Danzen. Setelah memasuki area inti, token 5 tetua di tangan Cukong kehilangan fungsinya. Berkat naga bepergian 10.000 mil, kecepatan terbang Cukong jauh melampaui orang lain. Jadi, dialah orang pertama yang tiba di wilayah inti. Meskipun surga Gua Danzen telah dibuka berkali-kali, di area inti, pegunungan tempat para pemimpin tingkat tinggi Sekte Danzen tinggal semuanya dilengkapi dengan formasi abadi dan larangan yang kuat. Karena waktu pembukaan Gua Surga Danzen terbatas setiap waktunya, masih banyak gunung orang-orang kuat yang belum dijelajahi. Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah gunung dengan formasi peri yang lengkap. Ia melesat dan tiba di depan gunung dalam sekejap.
Begitu Cukong melangkah ke gunung dengan radius 100 meter, dia langsung diselimuti oleh formasi peri. Ledakan. Sebuah guntur menggelegar. Dalam sekejap, awan hitam menutupi langit, guntur dan kilat merajalela. Saya melihat energi spiritual tak terhitung banyaknya yang dikaitkan dengan guntur berkumpul bersama dan berubah menjadi ular petir, yang menyambar keluar dari awan guntur dengan kekuatan yang sangat mengagumkan. Formasi penghancur abadi ular petir. Ada sedikit rasa jijai di mata Cukong. Formasi penghancur abadi ular guntur merupakan formasi abadi menengah tingkat 8 biasa yang dapat mengancam makhluk abadi kuat di tingkat ketiga surga. Dengan kekuatan Cukong, tidak akan ada masalah sama sekali bahkan jika dia menghancurkan formasi itu dengan paksa. Belum lagi, level formasinya telah mencapai formasi abadi tingkat tinggi tingkat 8. Hanya dengan sekali lirikan, Cukong bisa melihat kelemahan formasi penghancur abadi ular guntur. Dia hanya berputar-putar dan menggunakan jurus naga berenang ribuan mil untuk menghindari serangan ular petir itu. Kemudian dia menyatukan dua jari tangan kanannya dan mengayunkan 5 energi pedang yang sangat tajam, menyerang 5 lokasi berbeda. Retak, 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 lalu terdengar 5 suara yang menghancurkan. Formasi penghancur abadi ular guntur langsung riyuntuh dan berubah menjadi ketiadaan. Cukong melangkah maju dan langsung tiba di rumah di puncak gunung. Pemilik gunung ini adalah tetua abadi tingkat ketiga dari Sekte Danzen, yang cukup kuat. Ada banyak batasan yang kuat di rumahnya, tetapi semuanya dengan mudah dipatahkan oleh Cukong. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati mengamati seluruh rumah. Setelah memastikan semua harta karun telah diambil, dia berbalik dan terbang menuju gunung berikutnya tempat formasi peri masih utuh. Sesaat kemudian, Cukong melangkah ke dalam formasi peri dengan angin kencang dan pasir kuning memenuhi langit. Energi spiritual agung yang berunsur angin dan bumi berkumpul bersama dan berubah menjadi seekor naga angin yang ganas dan seekor harimau bumi yang besar, yang menyerbu ke arah Cukong dari kiri dan kanan. Formasi abadi ini, formasi Feng Shalonghu, juga merupakan formasi abadi menengah tingkat 8 biasa. Sama seperti sebelumnya, Cukong dapat melihat kelemahan formasi Feng Shalonghu secara sekilas. Sambil menghindari serangan naga angin dan harimau bumi, dia menebas titik-titik lemah dengan energi pedang tajam, menghancurkan formasi abadi dalam sekejap. Dari melangkah ke dalam formasi Feng Shalonghu, hingga keluar dari formasi, hingga memasuki rumah besar di puncak gunung dan mengambil semua harta di halaman, semuanya memakan waktu kurang dari setengah batang dupa. Kemudian, Cukong terus terbang menuju gunung berikutnya dengan formasi abadi yang utuh. Begitu saja, dalam waktu kurang dari 2/4 jam, Cukong telah menjelajahi semua gunung di area inti tempat formasi peri masih utuh. Total ada 11 gunung, dan pemiliknya semuanya adalah makhluk kuat di wilayah Dewa Abadi. Di antara mereka, yang memiliki status tertinggi adalah tetua kedua dari Sekte Danzen. Gunung tempat tinggalnya dihiasi dengan formasi abadi tingkat tinggi tingkat 8. Cukong membutuhkan sebatang dupa untuk keluar dari formasi dan mengambil semua harta karun di dalam rumah. Cukong menatap hasil panen di dalam cincin penyimpanan, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dari ke-11 gunung ini, dia tidak hanya memperoleh sejumlah besar batu abadi tingkat atas, obat-obatan abadi tingkat 8, dan material abadi tingkat 8, tetapi juga banyak metode abadi, keterampilan abadi, dan harta berharga dari langit dan bumi. Nilai totalnya mencapai jutaan batu abadi bermutu tinggi. Tentu saja, emas abadi tingkat 9 dengan atribut emas, kayu, tanah, angin, dan guntur yang dibutuhkan Cukong juga telah dikumpulkan. Selama mereka diintegrasikan ke dalam pedang Longtian bersama dengan Qingyan Tianjin dan Changlan Xianjin, potensi pedang Longtian akan meningkat pesat dan dapat diubah menjadi Xianjian 7 atribut. Sekarang, yang kita butuhkan hanyalah 2 pecahan perunggu yang disebutkan Wujiang. Cukong menoleh dan menatap ke arah area inti, gunung yang menjulang tinggi hingga ke awan. Puncak ini disebut Puncak Tianhun dan merupakan gunung tempat tinggal pemimpin Sekte Danzen. Meskipun halaman rumah kepala klan telah lama hancur dan harta karun di dalamnya telah dijarah, tetapi ada tanah harta karun di Puncak Tianhun, yang mengandung peluang besar. Itu adalah istana batu kuno dan lapuk yang bernama Istana Tianhun. Ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir para pemimpin Sekte Danzen, tetapi juga tempat di mana putra suci diuji. Jika seseorang dapat lulus penilaian Istana Jiwa Surgawi,
dia dapat menjadi pemimpin berikutnya dari Sekte dan Zen. Cukong telah mencari ke seluruh area inti, hanya Istana Tianhun yang belum dikunjungi. Jika Wu Jiang tidak berbohong kepadanya, dua pecahan perunggu itu pasti ada di Istana Tianhun. Cukong melesat dan langsung tiba di depan Istana Tianhun. Bahkan sebelum dia memasuki Aula Batu, dia merasakan tekanan spiritual yang kuat datang padanya. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang kuat menyapu, langsung menghancurkan tekanan jiwa yang menyerang. Dia berjalan menuju gerbang batu. Pintu ini terbuka dari bawah ke atas, dan peserta ujian perlu mengangkat pintu batu untuk memasuki aula. Cukong mencengkeram lekukan pintu batu itu dengan kedua tangannya, lalu mengangkatnya dengan kuat, tetapi ternyata pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Cukong mengerutkan kening, dengan hati-hati merasakan pintu batu itu, dan segera menyadari sesuatu. Gerbang batu ini terbuat dari harta karun alam istimewa dengan metode rahasia. Gerbang ini hanya dapat diangkat dengan kekuatan jiwa. Inilah ujian pertama Istana Jiwa Surgawi. Jika Anda bahkan tidak dapat mengangkat pintu batu, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Aula Jiwa Surgawi dan menerima ujian lainnya. Saat berikutnya, Cukong langsung mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergerak menuju gerbang batu. Bagi pembudidaya lain, gerbang batu yang terbuat dari khazanah alam khusus ini sangatlah berat. Namun bagi Cukong, itu bukan apa-apa. Tahukah Anda, alam jiwanya telah mencapai tingkat ke-9 dari jiwa abadi, dan dia telah menempuh perjalanan cukup jauh di alam ini. Bahkan pemimpin sekte dan Zen mungkin tidak memiliki kekuatan jiwa sekuat dia. Maka, dia hanya membutuhkan beberapa saat untuk mengangkat pintu batu itu seluruhnya, lalu melangkah masuk ke aula jiwa surgawi. Ada terowongan panjang di aula itu, panjangnya 100 meter. Dinding sekelilingnya bertatahkan banyak senjata jiwa, termasuk manik-manik jiwa, bilah jiwa, pedang jiwa, dan lain-lain. Ini adalah ujian kedua Istana Jiwa Surgawi. Cukong menunjukkan sedikit rasa jijai di sudut mulutnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia melangkah langsung ke terowongan. Badai kekuatan jiwa yang dahsyat melonjak dari kedalaman terowongan. Pada saat yang sama, manik jiwa yang paling dekat dengan Cukong juga memancarkan lingkaran cahaya yang mempesona, mencoba menariknya ke dalam ilusi. Saat Cukong menahan badai kekuatan jiwa dan serangan senjata jiwa serta terus maju di dalam terowongan, orang lain akhirnya tiba di area inti. Orang yang datang tidak lain adalah Tetua Agung Paviliun Jinyan. Otoritas token Tetua ke-10 Sekte dan Zen di tangannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan token Tetua ke-5 Sekte dan Zen di tangan Cukong. Selain itu, kecepatan terbangnya jauh lebih rendah daripada Cukong. Itulah sebabnya kita baru sampai di area inti sekarang. Tetua Agung Paviliun Jinyan buru-buru mencari Cukong, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah Cukong telah tiba? Tetua Agung Paviliun Jinyan mengerutkan kening. Tepat saat dia tengah berpikir, 3 suara terobosan di udara pun terdengar. Para master teratas dari 3 kekuatan teratas lainnya juga bergegas ke area inti. Mereka hanya melirik ke arah Tetua Agung Paviliun Jinyan, lalu berpencar mencari gunung tempat formasi peri masih utuh, siap merebut harta karun. Bersambung.